Halo sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku, karya Arwin CTB. Bagian 3. Mereka bertiga adalah istrimu. Selamat mendengarkan. Sebentar lagi kita sampai. Bisik Tama memberikan informasi. Mereka masih menempuh perjalanan di kota. Banyak toko-toko di sana-sini, swalayan, gedung-gedung sekolah dan pemerintahan, bahkan bangunan pabrik. Area itu terlihat sangat ramai. Mereka terus melaju ke daerah yang sedikit lebih sepi, dan lebih sepi lagi. Sampai ketika harus melewati jalanan yang menanjak dan menurun, membuat perut Asmi sedikit mual. Jauh sekali ya, gumam Asmi sambil menangis. Dengan begini, dia akan sedikit kesulitan untuk kembali pulang. Rasanya hatinya jadi sedih. Tiba-tiba saja harus pergi ke tempat asing yang sangat jauh. Sudah kubilang rumah kita di desa. Tama membiarkan Asmi terus memandang keluar ketika hari mulai gelap. Gadis itu sedang berpikir apakah dia akan mengingat jalan yang telah mereka lewati. Suatu saat dia akan pergi sendiri. Dari kejauhan, tampak pedesaan dengan lampu-lampu dari rumah penduduk. Sesaat, Asmi menggigil karena dingin. Dia kemudian merapatkan jaket berbahan baby terry yang terasa cukup hangat dan empuk. Apakah aku akan terbiasa? Bisik gadis itu dalam hatinya. Mereka melewati persawahan, lalu jembatan, sebelum kemudian masuk ke perkampungan. Asmi yakin rumah yang mereka tuju ada di salah satu sudut kampung itu. Pak Yan membawa mobil masuk ke pelataran sebuah rumah, yang membuat Asmi sedikit terperangah. Rumah itu terlihat begitu megah dan besar dari luar. Di sini rumah kita. Rumah ini seperti keluar dari dongeng, puji Asmi yang memang terpesona. Pak Yan berhenti di tangga menuju beranda rumah, lalu Tama mengajak Asmi keluar. Biar barangnya nanti saya bawakan kan, ucap Pak Yan. Terima kasih. Sebenarnya Asmi akan membawa kresek besar berisi pakaian barunya. Namun Pak Yan mengatakan kalau Asmi tidak perlu membawanya. Biarkan Pak Yan yang ngurus. Asmi menurut apa kata pria di sampingnya. Sekarang dia adalah bos bagi Asmi karena dirinya telah dibeli oleh orang bernama Tama itu. Ketika sampai di beranda, Asmi menoleh ke arah mobil yang dikemudikan Pak Yan. Halaman rumah Tama begitu luas dan memanjang ke samping. Di samping kanan rumah itulah Pak Yan memarkirkan mobil. Ayo masuk, biar ku perkenalkan kepada keluargaku.
Tama membimbing Asmi masuk ke dalam rumah megah itu. Jendela-jendelanya begitu besar sehingga cahaya lampu dari dalam rumah begitu terang memancar keluar. Asmi kembali dibuat takjub dengan keadaan di dalam rumah. Ruang tamu itu begitu luas. Bahkan dia membayangkan bisa berlari-lari di dalamnya. Ada satu set sofa melingkar di tengah ruangan. Hati-hati! Asmi hampir saja jatuh karena tidak menyadari adanya perbedaan level lantai di pintu masuk dengan ruang tamu. Namun, Tama segera membantunya. Saat tangan Tama berada di pinggangnya, Asmi merasa jijik dan marah. Matanya segera menatap mata Tama dengan tatapan tidak suka. Maaf. Asmi lalu melihat 3 orang wanita yang terlihat cemas. Ketiganya segera berdiri dan menghampiri mereka ketika menyadari kedatangan Tama. 3 orang wanita itu mencium tangan Tama bergantian. Asmi berpikir bahwa mereka bertiga adalah para pendahulu Asmi yang nanti akan dipakai oleh Tama dan kemudian akan dijadikan mesin pencetak uang. Dasar tua bangka sialan, maki Asmi dalam hatinya. Tama, kami sangat mengkhawatirkanmu, ucap salah seorang wanita yang terlihat paling tua. Usianya mungkin di atas 40 tahun. Bagi Asmi, dia mungkin seumuran ibunya. Bagaimana perjalananmu, Tama? Tanya wanita yang satunya. Dia paling muda di antara mereka bertiga. Wajahnya terlihat halus dan mulus. Apa kau sudah makan? Yang terakhir adalah wanita paling tomboy di antara ketiganya. Sudah, kalian sudah makan? Balas Tama tenang. Belum, kami menunggumu. Setelah ini makanlah, jangan menungguku. Ketiga wanita itu mengangguk patuh. Lalu ketiganya memandang Asmi dengan tatapan penuh tanda tanya. Aku ingin memperkenalkan kalian padanya. Dia adalah Asmi, calon pengantinku. Ketiga wanita itu tampak sangat terkejut. Salah satunya bahkan langsung pucat. Mereka bertiga membulatkan mata seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun demikian, yang paling terkejut di antara mereka adalah Asmi. Gadis itu menatap pria tua di sampingnya. Matanya merah dan basah. Sementara dadanya kembang kempis menahan amarah. Asmi, mereka bertiga adalah istriku. Lagi-lagi dada Asmi terasa sakit dan sesak. Bagaimana mungkin nasib buruk ini jatuh kepadanya? Kenapa dia harus menjadi istri orang yang sudah tua? Padahal dalam mimpinya yang paling liar sekalipun, Asmi selalu membayangkan memiliki suami yang tampan, bertanggung jawab, muda juga seperti dirinya. Dia ingin kisah cintanya bisa seindah drama-drama yang biasa dia tonton, bukan dengan lelaki tua yang tinggal di desa. Bukan untuk menjadi istri muda. Tapi Tama, kami tidak menyangka. Iya, aku juga tidak merencanakannya. Tolong terimalah keputusanku. Asmi melihat ketiga wanita itu tampak menunduk lesu. Mereka pasti tidak terima dengan kehadiran dirinya.
Kalian makanlah. Aku akan mengajak Asmi berkeliling. Tama menggenggam pergelangan tangan Asmi dan mengajaknya pergi dari hadapan ketiga istrinya. Gila, batin Asmi. Ternyata Tama ini adalah seorang yang sangat gila. Dia mengumpulkan 3 istri dalam satu rumah dan masih menambahkan dirinya pula. Apakah dia terobsesi membuat istana harem? Seketika Asmi bergidik ngeri dan dia ketakutan sendiri akan pria di sampingnya. Mbak, tolong siapkan tempat untuk Asmi. Pakaiannya ada di Pak Yan. Perintah Tama pada seorang pelayan. Baik Tuan. Mari kita ke lantai atas, ajaknya. Ketika menaiki tangga, Asmi menghempaskan tangan Tama dengan kasar. Aku bisa jalan sendiri. Oke. Dia mengikuti Tama di belakang, tidak mau lagi berjalan bersisian. Saat sampai di lantai atas, mereka berhenti di depan sebuah lorong. Ini kamarku, ucap Tama. Tapi kamu belum boleh masuk sekarang. Siapa juga yang mau masuk? Haha, kamu masih marah. Mereka terus berjalan, lalu menaiki tangga sekali lagi yang mengantarkan mereka ke atap, di mana ada tempat duduk untuk bersantai. Lampu-lampu hias ditata sedemikian rupa. Di bawah sini adalah garasi mobil kita, ucap Tama menerangkan. Di sebelah sana halaman depan, arah kita datang tadi, dan di sana. Tama menunjuk ke halaman belakang. Dari kejauhan terlihat perbukitan yang terlihat seperti kumpulan domba yang berada di kegelapan. Di sana ada sungai besar, dan halaman belakang itu, kamu lihat kabin-kabin itu? Asmi melihat ada 4 pondok yang saling terpisah di halaman belakang. Pondok itu terlihat sangat cantik dan saling berhadapan. Iya, coba lihat orang-orang yang ada di kabin pojok itu. Mereka sedang mempersiapkan tempat untukmu. Hah? Di sanalah kamu akan tinggal, Asmi. Asmi melihat ke bawah, di mana salah satu pondok ada beberapa orang. Ada yang membawa keranjang, ada yang membawa perlengkapan tidur, ada juga yang terlihat membersihkan tempat itu. Jadi, dia akan ditempatkan di pondok halaman belakang. Sungguh menakutkan. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.